melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, taufik lagi hidayah, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, semester 6, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Juanda Bogor, untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen likuiditas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Bill Purchase Financing. Apa sih itu pengertian dari Bill Purchase Financing? Yaitu pembiayaan kepada perusahaan induk atau prinsipal atas tagihan yang diterima dari supplier atau akun receivable financing, dan atau pembiayaan atas tagihan kepada distributor atau akun payable financing. Jadi Bank Syariah memberikan line financing kepada prinsipal untuk membackup pembiayaan atas tagihan kepada distributor maupun tagihan dari supplier. Jadi pengertian Bill Purchase Financing ini yaitu pembiayaan kepada perusahaan induk, yaitu sebagai prinsipal atas tagihan yang diterima dari supplier atau akun receivable financing, dan atau pembiayaan atas tagihan kepada distributor atau akun payable financing. Dan yang kedua ada skema transaksi Bill Purchase Financing atau BPF. Dari prinsipal ini ada dua, yang pertama seller atau supplier, yang kedua buyer atau distributor. SCF atau AP, singkatannya itu akun payable atau AP financing. Jadi prinsipal ini sebagai buyer atau pembeli. Yang kedua ada SCF AR, akun receivable AR atau financing. Prinsipal sebagai seller atau penjual. Jadi akun receivable atau AR ini prinsipal sebagai seller atau penjual. Kalau yang SCF AP yaitu prinsipal sebagai buyer atau pembeli. Ada juga penjelasannya, yaitu BPF AR merupakan skema transaksi untuk perusahaan prinsipal yang bertindak sebagai seller dengan kondisi with recourse terhadap buyer atau distributor. Kondisi without recourse terhadap buyer atau distributor dimungkinkan sepanjang buyer atau distributor memiliki fasilitas pembiayaan di BRI Syariah. Jadi BPFAR ini merupakan skema transaksi untuk perusahaan prinsipal yang bertindak sebagai seller dengan kondisi with recourse terhadap buyer atau distributor. Jadi dimungkinkan sepanjang buyer atau distributor memiliki fasilitas pembiayaannya. Yang kedua, BPFAP merupakan skema transaksi untuk perusahaan prinsipal yang bertindak sebagai buyer dengan kondisi without recourse terhadap seller. Apabila terdapat gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh perusahaan prinsipal sebagai buyer, maka BPF lain yang dimiliki perusahaan prinsipal sebagai buyer menjadi pembiayaan efektif. Adapun kombinasi BPFAR dan BPFAP dalam hal perusahaan prinsipal bertindak sebagai seller sekaligus buyer. Ada juga akun payable atau singkatannya AP financing. Yang pertama itu prinsipal atau buyer mengajukan line pembiayaan untuk transaksi BPF kepada BRI Syariah. Jadi prinsipal yang sebagai buyer ini mengajukan line pembiayaan untuk transaksi BPF kepada BRI Syariah. Dan BRI Syariah memberikan line BPF setelah dilakukan analisis sebelumnya. Jadi setelah BRI Syariah memberikan line BPF, dilakukan analisis, dan yang ketiga, lalu BRI Syariah dan prinsipal atau buyer menandatangani perjanjian induk atau master agreement. Jadi BRI Syariah ini sebagai prinsipal atau buyer menandatangani perjanjian induk atau master agreement, perjanjian yang mengajukan line pembiayaan untuk transaksi BPF. Yang keempat ada tadi yang pertama prinsipal buyer mengajukan line pembiayaan untuk transaksi BPF kepada BRI Syariah, dan yang lalu BRI Syariah memberikan line BPF setelah dilakukan analisis. Kemudian BRI Syariah dan prinsipal atau buyer menandatangani perjanjian induk atau master agreement. Kemudian supplier atau seller mengirimkan tagihan kepada prinsipal atau buyer. Prinsipal atau buyer memberikan persetujuan bayar atas tagihan yang dimaksud, tagihan kepada prinsipal atau buyer maksudnya. Terus yang ada
supplier atau seller mengajukan klaim pembayaran dengan membawa seperangkat dokumen yang telah disyaratkan di dalam perjanjian induk. BRI Syariah melakukan pembayaran ke rekening supplier atau seller. Jadi akun payable atau AP financing ini prinsipal atau bayarnya mengajukan lain pembiayaan untuk transaksi BPF kepada BRI Syariah. Lalu BRI Syariah memberikan lain BPF setelah dilakukan analisis sebelumnya. Kemudian BRI Syariah dan prinsipal atau bayar menandatangani perjanjian induk atau master agreement yang menandatangani perjanjian, yaitu mengajukan lain pembiayaan untuk transaksi BPF. Kemudian supplier atau seller mengirimkan tagihan kepada prinsipal atau buyer. Kemudian prinsipal atau buyer memberikan persetujuan bayar atas tagihan yang dimaksud. Kemudian supplier atau seller mengajukan klaim pembayaran dengan membawa seperangkat dokumen yang telah disyaratkan di dalam perjanjian tersebut. Lalu BRI Syariah melakukan pembayaran ke rekening supplier atau seller. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.